Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang memberikan karunia-Nya yang melimpah kepada kita berupa nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat ilmu, nikmat sunnah, kesehatan, waktu yang luang. Dan masih banyak lagi kenikmatan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Termasuk di dalamnya adalah tertanam di dalam hati kita, yaitu kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada kalamullah. Sehingga hal itu tergambar ketika seorang di antara kita berupaya untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, berupaya untuk mengimani dan melaksanakannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk malam hari ini fa insyaallah taala kita akan mulai. Kemarin kita sudah selesaikan tafsir dari surat Al-Hadid. Untuk itu kita berjalan ke juz yang lebih depan. Kita akan tadabburi memulai untuk malam hari ini dengan surat Muhammad pada juz yang ke-26. Surat Muhammad juz yang ke-26. Silakan dibaca mushafnya, dibuka. Surat Muhammad nomor suratnya 47. Adalla a'malahum. Adalla a'malahum. Wa amilus solihati wa amanu
kaffara kaffara anhum dzalika dzalika ya. Cukup ya. Perhatikan. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Ya, perhatikan ketika masuk huruf-huruf berikutnya. Jadi cara memasukkan huruf-huruf yang berikutnya. Jadi perhatikan di situ ada yaitu tanda-tanda tasydid atau tanda syiddah. Jadi seperti pada lafaz walladzina amanu, ada dua harakat. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amilus solihati wa amilu. Itu kalau dibaca tanpa masuk kepada lafaz berikutnya. Ketika masuk pada huruf berikutnya, maka masuk langsung pada huruf shad. Wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa mir rabbihim. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan mereka berpaling dari jalan Allah, maka Allah menghapuskan amal-amal perbuatan mereka. Allah menyesatkan amal-amal mereka. Artinya adalah Allah Ta'ala yaitu membatalkan atau menghapuskan amal-amal perbuatan mereka. Orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, tidak beriman kepada utusan Allah yang dikirim kepada mereka, ya. Dan mereka itu berpaling dari jalan Allah, memalingkan diri mereka dari jalan Allah dan memalingkan orang lain dari jalan Allah, menghalangi diri mereka dari jalan Allah
dan menghalangi orang lain dari jalan Allah. Jadi mereka tidak cukup memalingkan diri mereka dari jalan Allah, tapi juga memalingkan orang lain dari jalan Allah. Maka apa akibat yang diterangkan Allah Ta'ala? Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan balasan sebagai hukuman bagi mereka. Adalla a'malahum. Allah batalkan amal perbuatan mereka. Ya. Allah Ta'ala menyesatkan. Maksudnya adalah Allah membatalkan, Allah menghapus amal perbuatan orang-orang yang sifatnya seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Dan orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh. Perhatikan di sini orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi selalu terkait dan terangkai antara iman dan amal soleh. Karena ini merupakan suatu yang menjadi keharusan. Orang yang beriman maka konsekuensinya adalah beramal soleh. Makanya di sini walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan ya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu mir rabbihim, dan itu adalah al-haq dari Rabb mereka. Orang yang beriman, beramal soleh, ya, kemudian mengimani apa yang diturunkan Allah kepada utusannya, yaitu Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan pada beliau? Al-Quran Al-Karim dan juga As-Sunnah. Maka ketika mereka punya ya, karakter sifat yang seperti ini, mereka beriman kepada al-haq yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslah balahum. Kaffara anhum sayyi'atihim. Maka Allah Ta'ala menghapuskan sayyi'atihim, yaitu kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslah balahum, dan Allah Azza wa Jalla memperbaiki kondisi atau keberadaan mereka. Kenapa dua kelompok ini berbeda? Ya. Cara Allah Ta'ala memberlakukan mereka, kan sama-sama hamba, tapi diberlakukan tidak sama oleh Allah. Yang satu amalnya dihapuskan, dibatalkan, artinya tidak ada balasan baginya. Satu kelompok berikutnya adalah Allah Ta'ala memberikan balasan yang baik untuk mereka. Kesalahan-kesalahan mereka dihapuskan, bukan amalnya, tapi kesalahannya. Bukan amal kebaikannya, tapi kesalahannya yang dihapus, digugurkan, ditutupi. Kafaro itu ditutup. Sebagaimana kemarin pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya makna kafaro di situ adalah menutup. Makanya dalam istilah Al-Quran itu petani disebut al-kufar, karena menutup apa? Menutup benih di tanah. Jadi benih itu ditutup di tanah sehingga tumbuh dan berkembang. Nah, kenapa orang yang ingkar kepada ayat Allah Ta'ala, ingkar kepada utusan Allah dikatakan kafir atau kufar? Kafir itu orang satu, kufar banyak orang. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka menutup kebenaran. Kebenaran ini sudah nyata, sudah gamblang, tapi ditutup oleh mereka, artinya tidak diterima. Ya. Tidak diterima, justru malah berupaya untuk ditutup dan diingkari dan dijauhi.
Maka inilah sifat mereka orang-orang kafir. Maka Allah Ta'ala memberikan balasan yang berbeda antara orang yang kafir dan orang yang mereka itu beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batila. Perhatikan di sini. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batila. Kenapa orang kafir itu amalnya ditolak atau dihapus, dibatalkan? Karena mereka yaitu mengikuti kebatilan. Karena mereka mengikuti kebatilan. Dzalika bi anna alladziina kafaru taba'ul batila. Disebabkan karena orang kafir itu mengikuti kebatilan. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo mir rabbihim. Sedangkan orang beriman mereka mengikuti kebenaran. Ittaba'ul haqqo, mengikuti kebenaran. Mir rabbihim, yang datang dari Rabb mereka. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikian itulah Allah Ta'ala yaitu memberikan permisalan, gambaran, penerangan kepada para hamba supaya apa? Diambil pelajaran, supaya diambil ibrah ya dari keterangan tersebut. Kita baca keterangan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Mufassir As-Sakh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala berkenaan dengan ayat-ayat ini, ayat pembuka atau permulaan dari surat Muhammad. Jadi ini surat yang disebut dengan surat Muhammad disebabkan kenapa? Karena di dalam surat ini ada penyebutan Nabi kita, ya, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Jelas namanya tertera dalam surat ini, ya. Alladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin. Ya, itu. Jadi nama Nabi kita disebut dalam ayat ini. Makanya disebut dengan surat Muhammad. Dan para ulama yang lain juga menjelaskan surat ini disebut dengan suratul Qital. Ya, surat peperangan, suratul Qital, surat peperangan. Karena ayat-ayat berikutnya ini nanti membahas tentang jihad. Bagaimana seorang itu diperintahkan untuk berjihad, berperang melawan musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat-ayat berikutnya nanti akan kita yaitu memahami, akan kita pelajari tentang itu. Hadhil ayat ini mustamilatun, mencakup ala dzikri thawabil mu'minin wa iqabil 'asin. Ayat ini mencakup penyebutan pahala bagi orang yang beriman dan siksa bagi orang yang bermaksiat. Karena disebutkan dalam ayat tadi, ya, orang beriman itu kesalahannya dihapuskan dan keadaan mereka diperbagusi oleh Allah, diberi pahala yang melimpah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan orang yang bermaksiat, di sini orang yang bermaksiat itu siapa? Orang yang bermaksiat di sini adalah orang-orang kafir, berpaling dari jalan Allah, memalingkan diri mereka dari jalan Allah, ya, memalingkan diri mereka dari iman dan mengajak orang lain untuk berpaling. Ya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan iqab untuk mereka di sini, yaitu balasan dari perbuatan atau sebagai hukuman atas perbuatan kekufuran mereka. Wasababu fi dzalika, dan sebab dalam hal itu, yang menyebabkan hal itu adalah kenapa? Ya, kenapa disebutkan dua hal yang berbeda ini? Ya, dalam memberlakukan para hamba itu diterangkan Allah Ta'ala dalam ayat ini.
Da'watul khalqi ilal i'tibari bidzalika, yaitu adalah untuk mengajak. Mengajak siapa? Al-khalq, yaitu para hamba. Mengajak para hamba, ini kita semuanya ini, ilal i'tibari bidzalika, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil peringatan. Karena manusia itu paling baiknya ketika dia mengambil peringatan dari firman Allah. Ketika dia mengambil pelajaran dari ayat Allah. Makanya diharapkan, diperintahkan kita itu senantiasa mengambil pelajaran dari Al-Quran setiap saat, setiap hari. Ya, masa-masa kehidupan kita ini bagaimana? Ya, bagaimana Allah berfirman tentang ini? Ya, misalnya tentang suatu kaum. Ya, bagaimana Allah Ta'ala tentang suatu kaum yang menolak untuk beriman kepada para nabi, seperti menolak beriman kepada Nabi Nuh, ya, menolak beriman kepada Nabi Musa, menolak beriman kepada Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Jadi semuanya ini adalah lil i'tibar. Dan banyak firman Allah Ta'ala sebagai pelajaran bagi kita semuanya tentang, yaitu kisah-kisah umat terdahulu. Kemudian ada di sana yaitu tarhib wa targhib. Ada ayat ancaman dan ada ayat yang berupa kabar gembira. Itu sering sekali kita jumpai dalam yaitu kalamullah tabaraka wa ta'ala. Faqala alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Orang-orang yang berpaling, ya, orang-orang yang kafir dan mereka berpaling dari jalan Allah. Orang berpaling dan memalingkan dari jalan Allah, atau menghalangi, ya, menghalangi dirinya dan juga orang lain dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Memalingkan diri dan memalingkan orang lain dari iman. Ini alladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Haula'i ru'asaul kufri. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah ru'asaul kufri, yaitu para dedengkot-dedengkot kekufuran. Para tokoh-tokoh kekafiran. Mereka itu biasanya selain dirinya kafir, dia mengajak orang lain untuk kafir. Ya. Jadi karena pemimpin atau tokoh itu punya peran strategis dalam kehidupan, ya kan? Kalau dia bicara ini banyak ditaati oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Nah ini. Maka pengaruh mereka tentu memang besar terhadap orang-orang yang ada di bawahnya. Ini kalau orang menjadi ru'asaul kufri, yaitu dedengkot atau tokoh kekafiran, ya maka nanti warisan balasan keburukannya lebih besar. Karena dia sendiri kafir, kemudian mengajak orang lain untuk kafir, maka balasan kekafiran dari dirinya dan balasan kekafiran, kekufuran dari orang-orang yang mengikutinya. Karena orang yang mengajak kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan itu dan juga dari keburukan-keburukan orang yang mengikutinya sampai kapanpun. Ya. Orang yang mengajak kepada kesesatan, maka dia dapat balasan keburukan dari kesesatannya sendiri dan juga dari orang-orang yang mengikutinya. Kalau orang yang mengikutinya banyak, berarti warisan dosanya besar, semakin besar. Nah di sini. Wa aimmatud dhalal, dan juga para pemimpin-pemimpin kesesatan. Apa enak para pemimpin kesesatan? Banyak. Pemimpin tapi membimbing pada kesesatan. Ya, membimbing pada kesesatan. Jadi menjerumuskan orang itu pada kesyirikan,
menjerumuskan orang itu pada kekufuran, menjerumuskan orang dalam kebid'ahan. Ini ru'asa ad-dhalal, a'immatud dhalal. Alladzina jama'u bainal kufri billahi wa ayatihi, yang mereka itu mengumpulkan antara kufur kepada Allah dan ayat-ayatnya, wasaddu li anfusihim, dan mereka memalingkan diri mereka, wa ghairihim, dan yang lain, ansabilillah, dari jalan Allah. Jadi wae dewe, dia sendiri itu sudah berpaling dari kebenaran dan mengajak orang lain juga berpaling dari kebenaran. Dia berdakwah, tapi berdakwah di jalan yang salah. Nah ini. Allati hiyal imanu bima da'at ilaihi ar-rusulu wa adba'ihi. Yang jalan Allah di sini, jalan Allah di situ. Mereka berpaling dari jalan Allah, memalingkan diri dari jalan Allah, memalingkan orang lain dari jalan Allah. Jalan Allah itu maksudnya apa? Di situ al-imanu billah, ya. Al-imanu bima da'at ilaihi ar-rusul wa adba'uhu. Yaitu beriman kepada apa yang didakwahkan oleh para utusan Allah dan para pengikutnya. Itulah sabilillah, jalan Allah. Yang didakwahkan para utusan itu apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Mengajak untuk menyembah Allah saja. Nah ini. Dari semenjak dulu sampai Nabi akhir zaman, dakwah mereka intinya sama. Apa itu? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah. Itulah dakwah mereka. Dakwah untuk, yaitu mereka mengimani Allah semata dan meninggalkan sembahan yang lain. Kalau orang itu dikatakan berpaling dari ini, ya berarti tidak nerimo. Tidak nerimo apa? Tidak menerima ajaran tauhid, justru terjerumus dalam kesirikan. Nah ini. Maka bagaimana mereka itu? Fahaulai, mereka itu adzallallahu a'malahum, Allah Ta'ala menyesatkan amal mereka, ai abtalaha wa asqahum bisababiha. Alasan bagi orang yang berpaling dan memalingkan orang lain dari jalan Allah itu apa? Ya. Allah Ta'ala membatalkan sesuatu. Kalau dibatalkan itu bagaimana? Ya dihapus, dibatalkan. Dibatalkan nggak ada gunanya, sudah nggak berguna, dibatalkan. Perjanjian dibatalkan, ya wis bar. Ya kan? Perjanjian sudah dibatalkan ini. Pernikahan dibatalkan, ya wis. Ya sudah dibatalkan. Jual beli dibatalkan. Ya ora sida. Ya kan? Lah ini amal perbuatan mereka dibatalkan oleh Allah. Ya wis ora enak gunane, wis enggak ada kelanjutannya. Enggak berguna. Mereka tidak bisa yaitu mengambil manfaat dari amal perbuatan itu. Wa asqahum bisababiha, dan Allah Ta'ala membuat mereka celaka dengan amal perbuatan itu. Sudah tidak mendapatkan manfaat, justru mendapatkan bala, musibah yang jelek, akibat yang buruk. Wa hadza yasmulu a'malahum, dan ini mencakup amal mereka, allati amiluha, yang mereka yaitu kerjakan, liyakidu bihal haqqo, untuk membuat makar atau tipu daya terhadap kebenaran, wa auliya Allah, dan para wali Allah tabaraka wa taala. Ini tercakup di situ. Artinya apa? Usaha mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Usaha mereka untuk menutupi petunjuk dari Allah Ta'ala. Melalui apa kira-kira? Banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang benci dengan Islam. Banyak hal.
Kalau itu sifatnya orang-orang yang punya peran besar, itu mudah bagi mereka. Melalui apa? Ya, melalui banyak hal, melalui perintah-perintah, melalui larangan-larangan, karena mereka punya kekuasaan, ya kan? Mereka punya kekuasaan, mereka punya instruksi-instruksi, ya kan? Untuk bawahan-bawahannya, sampaikan ke masyarakat. Yang itu mengandung apa? Mengandung strategi untuk menjauhkan orang dari Islam. Ada itu. Ada, yaitu semacam poin-poin undang-undang yang memangkas dan menyempitkan ruang gerak kaum muslimin, menyempitkan ruang gerak dakwah kaum muslimin, menyulitkan mereka dalam peribadatan dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya. Kalau di Indonesia mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu. Karena ini disebutkan secara yaitu umum. Artinya bisa saja itu terjadi di mana-mana, di negara mana saja, di wilayah mana saja. Dan kalau kita berharap ya mudah-mudahan di sini tidak terjadi yang seperti ini. Karena negara kita adalah negara yang mayoritasnya muslim. Ya. Pemimpin-pemimpinnya juga kebanyakan adalah kaum muslimin. Nah ini. Maka di situ yaitu orang-orang yang membuat makar melalui peraturan-peraturan, melalui perundangan-perundangan, ya kan? Dan melalui ruang apa saja, media apa saja, melalui strategi yang bagaimanapun, maka semua itu nanti akan dibatalkan oleh Allah. Akan dibatalkan. Itu janji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sendiri yang berfirman. Bahwasanya usaha mereka itu akan menemui jalan yang terjal. Karena mereka berhadapan dengan Rabb semesta alam. Berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla yang mengirim para utusannya, para kekasihnya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi jalan mereka itu jalan yang sangat terjal. Jalan apa itu? Menghalangi orang dari iman. Menghalangi orang dari jalan Allah. Mengajak orang untuk jauh dari tauhid, mengajak orang untuk jauh dari iman. Ini jalan yang terjal ini. Maka orang yang menempuh medan ini adalah orang yang rugi. Orang yang rugi, orang yang sangat rugi dalam hidupnya. Karena Allah Ta'ala sudah menjanjikan di sini, Allah akan membatalkan usaha mereka, amal-amal mereka itu. Jadi kita kalau kaum muslimin ini nggak usah khawatir, ya, tidak usah terlalu khawatir dengan tipu daya dan makar orang-orang yang tidak suka dengan Islam, karena Allah sendiri nanti akan membatalkannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Innallaha ja'ala kaidahum fi nuhurihim, karena Allah Ta'ala sesungguhnya akan menjadikan tipu daya mereka itu fi nuhurihim, di leher-leher mereka, akan kembali kepada mereka sendiri. Ya. Usaha mereka yaitu untuk menyempitkan ruang gerak kaum muslimin dan untuk yaitu menghimpit gerak mereka di dalam beribadah dan berdakwah, maka akan kembali kepada leher-leher mereka sendiri. Kan tiba saatnya seperti itu, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Falam yudriku mimma qasadu syai'an, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka maksud, apa yang mereka tuju, tidak akan mendapatkan. Wa amalahum allati yarjuna,
ayusabu 'alaiha, dan juga amal perbuatan yang mereka harapkan ada pahalanya, tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apakah orang-orang kafir itu tidak melaksanakan kebaikan, tidak beramal kebaikan? Beramal kebaikan, dan banyak, yaitu amal-amal kebaikan. Dari menolong orang lain, memberikan makan orang lain, ya seperti itu. Tapi apakah semua itu nanti akan diterima oleh Allah? Tidak diterima. Kenapa? Karena mereka tidak punya iman. Karena mereka tidak punya iman. Bibit iman di dalam hati tidak ada. Bibit iman di dalam hati tidak ada. Yang ada adalah pengingkaran. Ya. Yang ada adalah penolakan terhadap, yaitu Allah Ta'ala, terhadap para utusannya. Maka kebaikan apa itu tidak akan diberi pahala oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan di dalam ayat itu dijadikan yaitu sebagai debu yang berterbangan. Jadi ditunjukkan wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ditunjukkan itu, suguhkan terhadap apa yang telah mereka perbuatan. Ini kamu pernah menolong orang, pernah memberi makan si fulan, dan orang mungkin banyak sekali di situ. Maka kemudian dijadikan debu yang waja'alnahu haba'an mansura. Kemudian kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Kalau sudah dijadikan debu yang berterbangan, artinya tidak berguna. Padahal itu sebenarnya amal-amal yang bermanfaat. Tetapi kenapa bisa menjadi musnah? Kenapa? Kenapa bisa menjadi musnah? Karena tidak ada iman tadi dalam dirinya. Karena tidak ada yaitu tauhid di dalam dirinya. Yang ada adalah kekufuran. Jadi seperti ini. Ini peraturan Allah. Dan siapa yang menggugat? Ya. Kalau Allah membuat peraturan, siapa yang menggugat? Dan ini mungkin orang menganggap ini tidak adil. Kenapa orang berbuat baik tidak dibalas oleh Allah? Ya. Kenapa? Apa sebabnya? Menurut manusia bisa jadi ini tidak adil, tetapi menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hukumnya, ini adalah hukum yang sangat adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini adalah keadilan yang besar. Cuma manusia tidak memahaminya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian innallaha, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sayuhbituha, Allah Ta'ala akan membatalkannya, akan menghapuskannya alaihim atas mereka. Wasababu fi dzalika annahum ittaba'ul batil. Sebabnya adalah karena mereka yaitu mengikuti kebatilan. Itu sebabnya. Kenapa amal mereka tidak berguna? Ya. Kenapa amal mereka tidak berguna? Karena bal-balan ya. Karena mereka mengikuti kebatilan. Wa huwa kullu ghayatin la yuradu bihi wajhullahi. Dan kebatilan itu apa? Kita kadang menyebut suatu istilah tapi tidak mengetahui dan tidak memahami. Batil ki sing piye? Ya, kebatilan itu adalah sesuatu yang tidak dimaksudkan dengannya wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tujuan ya yang bukan untuk Allah itu batil. Atau mudahnya adalah
sesuatu yang menyelisihi yaitu syariat Allah tabaraka wa taala itu batil. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah dalam syariatnya itu batil. Contoh terbesar kebatilan itu apa? Kebatilan terbesar adalah kesyirikan, ibadatul authan, ya. Beribadah kepada selain Allah tabaraka wa taala seperti menyembah patung, ya. Dan ibadah-ibadah lain, peribadatan-peribadatan lain yang ditujukan kepada selain Allah. Ini kebatilan semuanya. Ini kebatilan-kebatilan yang terbesar. Ya, kekufuran ini kebatilan yang terbesar. Makanya mereka dikatakan ittaba'ul batil. Mereka mengikuti kebatilan. Lawan dari kebatilan itu apa? Al-haq. Lawan dari kebatilan adalah al-haq, yaitu kebenaran. Kalau di sini mengapa mereka amal tertolak? Amal mereka terhapus dan dibatalkan karena mereka memang mengikuti kebatilan. Seperti ibadatul authan, ya. Kemudian wal a'malul lati fi nasril batil, dan amal-amal mendukung kebatilan. Amal-amal dalam menyokong hal-hal yang batil, itu juga batil. Ya, mendukung acara-acara kesyirikan, mendukung acara-acara kekufuran, ya, mendukung acara-acara kemaksiatan, itu semuanya adalah amal-amal dalam membela, menyokong kebatilan, dan itu semuanya ya batil. Lama kanat batilatan kanatil a'malu li ajliha batilatun. Kanatil a'malu li ajliha batilatan. Ketika amal itu dikatakan batil, maka seorang yang bertujuan untuk mengarah kepada sesuatu itu, dia juga batil namanya. Atau wasilah-wasilah yang mengantarkan ke sana juga batil. Kalau amal itu batil, maka perantara-perantara yang mengarah ke sana, tujuan-tujuan yang mengarah ke sana itu batil semua. Seperti itu tadi, yaitu kesyirikan. Karena kesyirikan itu batil, maka hal-hal yang mengantarkan kepadanya itu batil semua. Batil semua. Makanya banyak di dalam yaitu hadis-hadis Nabi itu diterangkan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan pada beliau supaya menjelaskan kepada kita sarana-sarana kepada kesyirikan itu terlarang semuanya. Supaya apa? Supaya kita itu selamat. Ya, supaya kita itu selamat, tidak terjerumus dalam kebatilan itu. Dalam masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dengan yaitu orang-orang yang sudah mati, hal-hal yang berkaitan dengan kubur, ya, itu kenapa seperti itu diterangkan Rasulullah, bahwasanya orang itu tidak boleh membangun kubur, tidak boleh meninggikannya, tidak boleh menemboknya, yaitu karena semua itu mengantarkan ke arah yang batil itu tadi. Ya, Rasulullah itu sudah sudah nyegati wasilah itu supaya tidak dikerjakan. Karena kalau wasilah itu dikerjakan nanti mengantarkan orang kepada kesyirikan itu, kebatilan itu. Makanya sudah dijelaskan dari perantara-perantara yang menuju kepada kebatilan-kebatilan itu. Ketika Rasulullah melarang zina, ya wasilah-wasilahnya sudah dilarang oleh Rasulullah. Perantara-perantara yang mengarah ke situ itu sudah dijelaskan, sudah dilarang. Karena sesuatu yang itu tadi, ya, kebatilan, maka
usaha-usaha, wasilah-wasilah yang menuju ke sana adalah batil pula. Amal yang dikerjakan itu semuanya adalah batil. Itu tentang yaitu balasan bagi orang-orang yang mereka berpaling dari jalan Allah dan memalingkan orang lain dari jalan Allah tabaraka wa taala. Ini satu ayat ya. Satu ayat permulaan dari yaitu surat Muhammad ini. Saya kira cukup dulu untuk malam hari ini ya. Untuk ayat yang selanjutnya, fa insyaallah taala kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Biasanya yang tidak terasa itu feedback hebat bisa menyembuhkan penyakit saya. Ya. Feedback itu hebat bisa menyembuhkan penyakit kepala saya. Tidak terasa. Itu yang banyak seperti itu. Ya. Itu termasuk wasilah menuju kepada kesyirikan. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya ketika beliau menjelaskan la taqulu masyaallah wa syaa fulan walakin qulu masyaallah tsumma syaa fulan. Itu hampir sama kasusnya. Jangan kamu katakan Allah menghendaki kemudian fulan menghendaki. Ya, jangan kamu katakan itu karena itu menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Itu kalau diperiksa, diteliti itu dalam syirkul asghar. Amalan yang termasuk syirkul asghar dan masuk dalam syirik yang berupa ucapan. Allah menghendaki dan fulan menghendaki. Ini mensejajarkan Allah dan fulan dalam masyiah, dalam kehendak. Ini sudah termasuk kesyirikan. Ya. Dalam ucapan, syirik dalam ucapan, dan itu masuk dalam syirkul asghar. Syirik kecil tapi dosanya besar. Seperti hampir sama itu tadi. Ya. Mungkin kalau dikatakan seperti ini, karena Allah dan obat ini, itu sudah salah dalam ucapan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mensejajarkan antara Allah Ta'ala dengan yaitu obat. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian lantaran obat ini yang tepat. Ya. Jadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan Allah Ta'ala lantaran obat ini saya menjadi sembuh misalnya, sehat. Iya. Jadi kalau tidak karena obat ini, jadi Allah Ta'ala ada di mana? Ya. Makanya sekalipun dalam berkata-kata, sekalipun dalam berucap, maka ini sudah di warning, diberi peringatan-peringatan, ada yaitu hal-hal yang harus kita cermati dalam berkata, dalam berucap, karena itu bisa mengandung penyimpangan besar dalam tauhid ini. Sekalipun hanya sekedar ucapan. Allahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.